Cek sound, kung kang. Gue fans banget Taraat, sumpah. Oke, balik lagi di ngobrol monolog, yang dimana bakal bahas beberapa berita-berita mulai dari politik, teknologi, dan masih banyak lagi. So, dimulai dari berita yang cukup viral di X. Videonya sudah tersebar mulai dari X, TikTok, Instagram, dan mungkin Facebook juga. Yang dimana dorong dan mencekik pramugari. Anggota DPRD Sumut, Sumatera Utara diturunkan dari pesawat. Dari Medan, CNN Indonesia melaporkan insiden seorang anggota DPRD Sumut, MZ, diduga mendorong dan mencekik pramugari pesawat Wings Air, viral di media sosial. Keributan itu terjadi lantaran MZ menolak kopernya dipindahkan. Insiden itu terjadi saat proses naik pesawat atau boarding di Bandara Kuala Namu International sebelum keberangkatan penerbangan IW1267 rute Gunung Sitoli atau GNS menuju Medan pada 13 April 2025. Danang menjelaskan sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin alias pramugari mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif, urainya. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, tambahnya, MZ justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Akibat keributan itu, pihak RAM, RAM, segera berkoordinasi dengan AVSEC atau Aviation Security. Kemudian MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut. Dalam video yang viral tersebut, tampak MZ yang mengenakan kaos putih terlibat cekcok dengan pramugari berbaju merah. Dia menuding bahwa pramugari tersebut sengaja memperpanjang keributan itu. Tak sampai di situ, MZ juga tampak mendorong dan nyaris mencekik leher pramugari itu. Melihat keributan itu, pria berbaju hitam yang ada di belakang pramugari mencoba melerai. Setelah itu, MZ tampak menelpon seseorang. Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajek Shah alias Ijek, membenarkan bahwa wanita yang terlibat keributan dengan pramugari itu merupakan Megawati Zebua atau MZ, kader dari Partai Golkar. Dan begitu dia, DPRD. Kadang seorang dewan itu suka semena-mena. Itu. Dikasih aturan malah melenceng. Aduh, susah kalau ngasih tahu orang yang sudah menjadi dewan itu kayak keras kepala, batu, dan sok saya enak jidat gitu loh. Apalagi jadi ketua DPR, saya enak jidat untuk mengesahkan rancangan undang-undang gitu loh, menjadi undang-undang. Kan tolong. Apalagi kalau di jalan tuh, saya enak jidat tuh minta supaya dikasih kelonggaran biar bisa lewat gitu loh. Gini, seorang pejabat misalkan nih pakai mobil Alphard atau Pajero, cuman sendiri doang nih, satu mobil doang nih, ngapain buat nyalain strobo sama ngeklakson rotator gitu loh, yang totot gitu loh. Ngapain? Terus ngapain pakai patwal, ngapain gitu loh. Mau kemana kamu? Itu. Setelah itu, beberapa berita yang lain juga saya ngeliat
pihak Donald Trump, yang dimana Donald Trump kemarin itu punya kebijakan yang sangat di luar nalar, yang sampai-sampai warga Amerika demo. Ya, apa itu? Itulah kebijakan impor yang dimulai dari 30%. Trump punya kebijakan impor 30%, tapi di sisi lain negara Cina brang tetet mulai ingin berperang. Cina mungkin berpikir kayak ini Donald Trump mau perang dagang kayaknya. Ya udah, kita langsung aja naikkan nilai impor jadi 34%. Ya, kebijakan Trump ini sampai-sampai menimbulkan kekisruhan satu negara, yaitu Cina. Malah menyebar menjadi Korea Selatan juga kena imbas. Setelah itu Jepang juga. Tiba-tiba Korea Selatan, Jepang, Cina itu siap-siap tuh ingin benar-benar berperang sama Amerika. Wow. Dan dampaknya juga malah seluruh dunia, bahkan Indonesia juga kena dampak dari kebijakan Trump tersebut. Itu. Ada yang bilang salah satu menteri atau pejabat gitu, nggak tahu juga, gue lupa. Menteri apa. Katanya tidak terdampak, tapi nyatanya bakal terdampak seluruh dunia gitu dengan kebijakan si Trump ini. Tapi yang kemarin gue lihat berita tentang katanya si Donald Trump ingin negosiasi supaya tidak ada peperangan antar negara, cuman gara-gara kebijakannya dia sendiri, yaitu meningkatkan harga impor. Itu. Terus gue mikir, ini permainan apa lagi nih? Ya, gini deh. Menjadi politisi tidak semudah yang dibayangkan. Oke, apalagi menjadi kepala negara. Banyak rekam jejak mereka yang sudah menjadi kepala negara ataupun jadi pejabat di bawah kepala negara. Contoh, menteri, DPRD, DPR, MPR. Ya, tuh, DPD. Jujur, menjadi seorang politisi, lo kira bakal seenak jidat untuk contoh deh ketua DPR. Seenak jidat. Warganya, rakyatnya menginginkan jangan sahkan RUU TNI. Malah disahkan. Terus nih rakyat minta jangan sahkan RUU Polri. Malah itu belum. Masih realisasi, tapi kedepannya jangan, tanda kutip, jangan disahkan. Kalau masih membatu, emang orang-orang yang bercita-cita ingin merebut kursi layaknya anak atau layaknya siswa-siswa di sekolah. Siswa ya, bukan mahasiswa. Mahasiswa ini kan yang bibit-bibit orang-orang yang pengen ngerebut kursi jabatan gitu loh. Itu. Mau jadi pejabat, rebutan kursi kok kayak siswa ya. Kayak siswa SD, SMP, SMA itu. Ini kursi gua tuh. Enggak, itu kursi gua. Apaan lu mau rebutan lu? Ayo. Kita rebutan suara yuk sekarang. Zaman pemilu ya. Sebelum mulai pelantikan nih, pemilihan, kemenangan pemilih, keputusan mutlak kemenangan, terus dilantik dan fix menjadi pemimpin daerah atau pemimpin negara. Jujur, jam di pemilu itu banyak permainannya. Mulai dari caleg-caleg
yang menyogok warganya atau rakyatnya, ya. Kalau warga mungkin di daerah MUI, di warga-warganya dengan beberapa uang selembaran. Ada yang 300.000, 200.000, ya paling kecil 100.000, ya. Paling gede mungkin ya 400 atau 500 gitu. Jadi itulah permainan seorang politisi gitu. Jadi dari zaman masih kuliah jadi mahasiswa, ya, ikut menyuarakan suaranya, demonstrasi. Tahu-tahu pas lulus kuliah, awal-awal jadi PNS. Tiba-tiba pengen naik jabatan, jadi ini akhirnya naik jabatan gara-gara ordal, orang dalam. Ya mainnya gitu aja lah. Orang dalam naik jabatan, udah. Dan akhirnya jadi DPRD. Jadi DPR. Gitu. Yang di mana salah satu kata-kata Squidward di animasi SpongeBob SquarePants, kata-katanya adalah, dan selanjutnya nepotisme ternyata masih ada. Si Patrick ketawa, yang lainnya diem. Lucu sekali. Emang lucu banget di setiap negara di dunia ini. Di suatu pemerintahan pasti ada aja yang namanya nepotisme. Oke? Nepotisme. Oke? Kalau nepotisme itu tidak ada, semua transparan. Maksud semua transparan adalah ketika memilih caleg itu transparan. Pokoknya jujur, adil, dan merata. Gitu. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah harus terima. Gitu. Dan sayang sekali di setiap negara pasti ada aja yang bisa menghapuskan nepotisme. Tapi ada beberapa negara yang tidak bisa menghapus nepotisme. Sungguh menyedihkan. Tapi lucu. Di animasi SpongeBob SquarePants itu Patrick ketawa. Kenapa? Emang lucu. Kenapa nepotisme masih aja terjadi? Ketawa Indonesia. WK. Ang. Kenapa saja masih terjadi nepotisme keparat. Nepotisme sampah. Gak ada gunanya. Oke? Titik, gak ada gunanya. Nepotisme di negara, contoh nih, kalau misalkan nepotisme, tiba-tiba koruptor merajalela, negara rusak dong. Iya dong, rusak. Tapi jujur ya, gue dulu zaman masih sekolah, SMP apa SMA, lupa gue, apa masih SD gitu. Gue berpikir, kenapa di negeri Indonesia ini masih aja ada yang namanya korupsi? Apakah pejabat-pejabat dari zaman penjajahan Belanda itu benar-benar terjadi yang namanya pejabat korup? Apakah itu benar? Gue dulu berpikir begitu. Gue berasumsi emang benar, sepertinya emang benar.
pejabat dari zaman penjajahan Belanda, mereka sudah makan duit itu, duit yang sudah dikasih sama pejabat dari Belanda untuk membayar orang-orang yang dipekerjakan oleh Belanda tersebut. Gitu. Pekerja. Aku hanya berasumsi, bukan suzon, karena suzon itu dosa gitu. Aku berasumsi seperti itu gitu. Nggak tahu kenapa aku berpikir kayak gitu loh. Kenapa gitu. Terus kenapa bisa di Indonesia kan ada namanya Danantara ya. Kenapa mantan koruptor bisa jadi ketua ketua pengawas Danantara gitu loh. Emang nggak ada orang lain gitu loh, siapa yang paling emang jujur banget gitu loh, supaya dana negara, hak kas dan kas negara aman gitu loh. Kasnya tuh bisa pakai bayar hutang atau bayar apa gitu loh, atau untuk katanya pengen negara nih maju gitu loh. Kok masih pejabatnya korupsi gitu. Terus kalau misalkan ada artis atau seniman dah ya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggris kan artis, bahasa Indonesianya seniman gitu. Seniman bikin karya mengkritik pejabat, mengkritik pemerintah, mengkritik negaranya sendiri karena isu-isu politik di negerinya dengan sebuah karya, mungkin karya lukis, karya seni yang lain gitu. Tapi kenapa dibungkam? Kenapa apa namanya ya? Ya pokoknya gitulah. Mereka yang bersuara, nih seniman yang bersuara dengan karyanya, mereka bisa buat, mereka punya sebuah karya, punya karya, tapi dibungkam suara mereka. Terus pejabat di luar sana punya apa? Ya mereka cuman punya hawa nafsu dan mata duitan. Kerjanya aja belum becus tapi udah mata duitan. Kenapa? Setelah saya ngomong kayak gini, ada yang terima nggak kritikan pedas saya? Harusnya terima sih. Kalau nggak terima ya mundur aja jadi anggota dewan gitu loh. Nggak usah kerja di parlemen, ngapain gitu loh. Ngerusak negara. Iya kan, kalau misalkan udah jadi dewan di parlemen, harusnya kan udah bisa berani. Saya berani harus jika dikritik pedas gitu. Karena nih ya, karena kritikan pedas dari rakyat itu bagus supaya kalian bisa menyadari, kok saya dikritik pedas ya, kok saya bisa dikritik pedas. Sampai-sampai tetangga-tetangga saya mengkritik saya juga, ngomongin di belakang. Bisa dong, harusnya ada rasa kayak gitu. Bukannya membungkam suara para seniman tersebut. Mereka bisa buat karya, mereka punya karya. Kalian punya apa para dewan yang ada di parlemen? Punya apa? Punya nepotisme. Punya nepotisme doang. Nepotisme doang yang diagungkan. Nepotisme udah kayak sampah gitu. Ngapain lo ngagung-agungkan?
Nepotisme. Pantas aja Patrick ketawa. Ternyata nepotisme masih aja terjadi. Nepotisme. Lucu negeri ini. Nggak hanya negeri ini. Di negara lain. Yang kalau ada nepotisme ya. Wih, lucu sekali negara tersebut. Wow. Masih aja di negara tersebut ada nepotisme. Wah, gila. Nepotisme anjing. Dog. 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 Dasar guguk. Aduh. Apalagi nih? Sama soal ini lagi. Kenapa nih kok bisa-bisanya ambulan kena tilang gitu loh. Ada yang lewatin jalur busway. Ini yang daerah Jakarta mungkin ya. Lewatin jalur busway karena ini emang urgent banget. Makanya mereka lewat jalur busway supaya bisa tercepat ke lokasi rumah sakit. Bawa pasien, lagi begawat darurat banget. Kenapa ditilang? Kenapa kena tilang? Terus kalau pejabat yang lewat, teng udah kena ETLE, 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 ya gitulah baca, ETLE ya, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ETLE, elektronik, ya gitulah. Kalau pejabat kena ETLE, ya siap-siap aja udah. Terima aja lu surat itunya, surat tilangnya terima aja gitu loh. Sebagai ganti rugi karena kamu sama aja kayak ambulan yang sudah ditilang gitu loh. Karena nggak adil aja kalau misalkan ambulan yang kena tilang tapi kamu yang di patwal itu tapi tiba-tiba jepret gitu. Langsung dikirim ETLE. Nah, kamu harus terima gitu loh. Itu kamu udah ditilang dan besok-besok harus taati peraturan gitu. Jangan pakai patwal kemana-mana. Patwalmu kemana? Kamu mau kemana? Apa-apa patwal. Nyetir sendiri dong. Coba aku tes sekarang, kamu bisa naik motor. Bisa kah? Enggak. Coba kamu sekarang touring dari Jakarta ke Bandung deh. Jakarta Bandung aja, yang deket aja deh. Ngeng, bisa nggak? Sendiri nyetir? Nggak usah pakai patwal. Ih, kesel banget. Sering aku ngeliat kayak gitu. Mau mobilnya mobil dinas yang ya platnya merah atau platnya yang ala-ala yang katanya Polri, mobil Polri atau mobil tentara, TNI. Gue tahu tuh platnya kayak gimana tuh, Polri, TNI. Atau yang merah tuh yang mobil pemerintah yang kayak contoh kayak bupati, gubernur. Merah-merah gitu kan. Ya, coba bawa sendiri, coba. Kalau ada macet jangan nyalain strobo. Jangan nyalain lampu strobo. Sama jangan nyalain rotator yang totot tuh. Coba. Dia. Kenapa? Nggak terima sama kritikan pedas ini. Nggak terima. Sudang wa ada di dewan yang singnya kritik pedas. Yang singnya kritik pedas beliang wa. Kripik singkong adi pedas tuh beliang wa. Yang singnya kritikan pedas. Meli keripik selo ane pedas. Nawang keripik selo, keripik singkong. Ini lalah tuh nih pedas tuh. Kalian lucu kali nak bangsat. Anjir.
Makanya kenapa ya setiap stand up komedian tuh jujur bawanya ke isu-isu politik gitu. Yang sekarang-sekarang nih. Dari tahun-tahun kemarin sampai sekarang deh. Tapi the best karena kritikan pedas untuk pemerintah, untuk dewan-dewan yang di parlemen itu. Jujur emang harus dikritik pedas. Harus terima, harus. Ngapain gak terima, kamu sosokan kayak apa aja kamu. Kayak bocah kamu. Kamu nih ngapain kamu kritik aku? Di 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 lagi. Itu aja kali ya.